Dia sebetulnya menggunakan strategi yang mirip, samalah seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ya. Tetapi ini dia hampir ditingkatkan lah sampai sekitar total orang yang nanti akan terkait dengan program Bansos ini, itu sekitar 140-150 juta orang. Kalau menurut saya ini lebih ke arah agar semua yang terpisah-pisah itu nanti dia lebih mudah untuk mengontrol. Oke. Karena dia akan memusatkan kekuasaannya itu kepada diri dia sebagai presiden. Saya terus terang belum lihat ada hal yang baru, kecuali pembentukan Danantara. Jadi ini benar-benar dia sangat betul berharap banyak kepada Danantara ini. Total biaya perlinsosnya itu sekitar hampir 1.000 triliun. Gede sekali. Gede, sepertiga dari APBN kita. Sepertiga APBN. Itu digunakan untuk perlindungan sosial. Apakah investasi di Indonesia sudah cukup, sudah pulih? Belum. Keengganan dari Shell, BP atau Vivo ataupun yang lain lah ya, bukan hanya masalah itu, pasti ada yang lain. Halo warganet, bertemu lagi di acara Bincang Ekonomi Politik BEP bersama saya Kusfiardi dari Finance Institute. Pada konteks hari ini, kita akan membicarakan isu aktual di bidang ekonomi bersama dengan Bapak Dr. Halim Alamsyah. Apa kabar Pak Halim? Baik, alhamdulillah. Kali ini kita akan membicarakan isu yang sedang ramai dibicarakan oleh publik mengenai perkembangan setahun perekonomian pemerintahan Prabowo Subianto. Ya. Kalau kita lihat dari apa yang sudah diumumkan oleh pemerintah, nampaknya semua berjalan baik Pak Halim. Pertumbuhan ekonomi oke, penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim oke, kemudian inflasi juga oke. Ya. Bagaimana Pak Halim melihat apa yang dipublikasikan oleh pemerintah ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau kita sejak awal ya melihat strategi kebijakan ekonomi yang dipakai oleh Presiden kita, Presiden Prabowo, sebagaimana kita ketahui dia kan sudah berjanji akan mencapai beberapa program prioritas ya yang masuk dalam asta citanya. Nah itu dipertegas lagi ketika dia pidato yang pertama kali di MPR RI. Di situ kalau kita coba dengarkan dengan seksama, itu dia menguraikan malah secara jelas sekali. Dia ingin fokus ke 4 bidang utamanya. Yaitu yang pertama, kemandirian pangan. Karena dia bilang tidak ada negara yang bisa survive tanpa memiliki ketahanan pangan. Dan malah dia ingin cepat sekali. Kalau bisa nanti Indonesia menjadi lumbung pangan dunia, dia bilang begitu. Dan dia memberi ancar-ancar dalam 5 tahun ya, seperti itu. Yang kedua, kemandirian di bidang energi. Nah, kita kadang-kadang kan juga terpikir ya, bahwa kita sekarang sudah mengimpor BBM dan minyak mentah bahkan. Tetapi kita masih punya banyak sebetulnya alternatif. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau. Kemandirian energinya itu tidak hanya yang berbahan fosil, tetapi juga berbahan nabati, minyak sawit, bahkan dia nyebut-nyebut singkong untuk mungkin membuat etanol gitu ya. Nah, nanti ini ada hubungannya nanti nih dengan kebijakan yang akhir-akhir ini cukup rame nih. Betul, Pak. Lalu juga geotermal, lalu batu bara, itu yang disebutkan. Termasuk juga solar matahari ya. Solar panel ya. Solar panel dan tenaga angin gitu seperti itu. Jadi dia kelihatannya cukup optimis itu bisa dicapai. Cuma dia untuk kemandirian energi ini dia tidak menyebutkan batas waktunya. Yang ketiga, kita juga melihat dia ingin menyasar betul bagaimana menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama di level yang bawah. Nanti saya akan ngomong mengenai hal ini ya. Terus yang terakhir yang saya baca juga dari skrip yang ada di pidatonya itu adalah melanjutkan hilirisasi. Nah, ini saya kira dia berkali-kali menyampaikan bahwa kita tetap harus bisa meningkatkan nilai tambah dari berbagai sektor komoditas yang kita miliki. Nah, ini yang maksudnya itu kebijakan di bidang investasi dan industrinya seperti itu. Ya. Nah, ini 4 hal ini yang saya lihat dia fokuskan di sejak awal ketika dia baru jadi presiden dan sekarang masih berlanjut kalau saya lihat sih ya. Nah, sekarang masalahnya bagaimana strateginya yang dia akan gunakan untuk bisa mencapai 4 hal yang tadi itu ya. Nah, saya melihat ya ini pandangan saya pribadi.
tiap orang mungkin bisa beda. Tapi saya melihatnya itu paling tidak ada 3 aspek yang sekarang dia sedang lakukan. Yang pertama adalah tentu saja menjaga daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat di level desil 1 sampai desil 4 istilahnya itu. Desil itu artinya per 10-an ya, 10%-an. Jadi penduduk 10% pertama, 20% di atasnya, 30% di atasnya lagi, dan 40% di atasnya. Jadi kalau penduduk dibagi 100% dibagi dalam 10, dia mengambil porsi 40% yang di bawah. Jadi ini yang memang yang mulai yang dari sangat miskin sampai yang rentan miskin gitu loh. Jadi ini dengan sengaja dia menggunakan definisi itu dan juga targetnya itu. Itu yang dia pakai. Saya kira ini cukup jeli ya, karena dia juga pertama dia bisa menjaga stabilitas sosialnya nanti dengan karena inilah jumlah masyarakat kita yang paling besar jumlahnya. Kalau saya tidak salah, kalau kita anggap saja total penduduk kita itu 280 juta orang, itu berarti hampir 150 juta itu yang berada di dalam targetnya program ekonominya Prabowo dan Gibran ya dalam hal ini. Jadi dia bisa menggunakan strategi ini menjaga stabilitas sosial, sekaligus juga menjaga konsumsi masyarakat yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi, gitu. Karena kita tahu konsumsi itu sekitar 50 sampai 55% dari total PDB kita. Untuk strategi ini apa yang berbeda dengan 10 tahun terakhir, Pak? Bedanya hanya ini lebih banyak orang yang dia masukkan dalam kelompok. Memperbesar skala orang penerima manfaatnya. Betul, itu dia. Itu yang jadi dia sebetulnya menggunakan strategi yang mirip samalah seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ya. Tetapi ini dia hampir ditingkatkan lah sampai sekitar total orang yang nanti akan terkait dengan program Bansos ini itu sekitar 140-150 juta orang gitu. Dan ini penting untuk kepentingan elektoralnya nanti. Kepentingan elektoral. Iya dong, iya. Makanya dia sejak awal dia sudah istilahnya itu membangun basis modal sosial untuk kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, stabilitas sosial, dan juga kepentingan elektoral nantinya gitu. Ini saya kira ini ya memang sah-sah saja ya, dia sebagai presiden, dia punya strategi gitu. Ini yang pertama. Nah, yang kedua yang menarik, ini buat saya lihat ya, saya perhatikan betul. Ini bukan hal yang secara random, tiba-tiba dia membuat jumlah kementerian dan lembaga itu begitu banyak, ya. Ini yang pertama, mungkin orang menteri dan wakil menterinya totalnya 103, kalau saya tidak salah. Ada yang menghitung 103 orang. Dan itu mengapa dilakukan itu? Ya, pertama dia bisa bagi-bagi jabatan ya kepada teman-temannya dan juga kepada partai politik. Yang kedua, nah kita juga lihat dia juga bisa ya istilahnya menyusupkan kali ya. Memasukkan teman-teman tentaranya yang profesional masuk ke dalam beberapa jenis-jenis proses itu. Nah, apa yang dilakukan dengan melakukan pembentukan begitu kementerian dan lembaga yang begitu banyak, kalau menurut saya sih ini memang istilahnya itu, kalau ada teman yang pernah membaca value chain analysis ya, VCA. Ini analisis yang bagaimana memetakan proses dari A sampai Z gitu ya, lengkap, kemudian dipilah-pilah gitu loh. Mana yang menjadi main proses utama, mana yang menjadi proses pendukung, mana yang peripheral yang agak di belakang dan segala macam ya. Tapi intinya yang saya ingin sampaikan, kelihatannya Prabowo itu memang sengaja memecah-mecah itu kementerian-kementerian itu sedemikian banyak, lalu dibagi dengan dibagi gitu ya. Saya tidak tahu apakah dibagi habis atau tidak, tetapi istilahnya itu kan dia memecah jalur-jalur birokrasi itu sedemikian rupa sehingga nanti tidak ada yang lengkap ada di dalam satu kementerian. Karena dia tidak percaya proses yang panjang dulu itu efektif dan efisien. Karena dia tahu di Indonesia ini korupsinya besar. Oleh karena dia potong-potong. Ini untuk wamen ini untuk wamen itu. Ini kementeriannya dipisah, ini dicabut kembali. Banyak sekali yang terjadi kan di kementerian kita.
Saya lihat ini memang strateginya seperti itu. Strategi yang terakhir yang Pak Halim jelaskan itu memecah-mecah lembaga. Ya. Selama ini problem kita yang paling mahal dan paling sulit menyelesaikan koordinasi antara lembaga. Nah, Yang dimaksud oleh Pak Presiden ini adalah ingin memecah jalur korupsi ya. agar efisiensi bisa terwujud gitu ya. Nah, kalau efisiensi saya tidak bilang akan terwujud ya. Artinya meminimalisir efek Meminimalisir. dampak korupsi atau potensi korupsi. Ya. Kalau dilihat dari cost-nya lebih besar, sepertinya kan lebih besar ini ya, karena ada banyak lembaga baru, pejabat Pasti. baru, Pasti. kan ini menyita anggaran. Betul. Nah ini ada kontradiksi dengan apa tadi yang strateginya untuk mencapai, menjaga daya beli, mensejahterakan. Jadi beban fiskalnya jadi semakin. Oh iya, betul. Tetapi kan kalau yang tadi strategi tadi kan kepada rakyat yang di bawah ya. Sementara yang ini dia ingin membongkar habis jalur birokrasi ini sebetulnya. Iya. Dia potong-potong, lalu kemudian ini dia apa istilahnya dipisah-pisah sama dia siapa yang menjadi menterinya, nanti siapa yang menjadi wamennya, itu dia sudah tentu dengan ini ya berbagai pertimbangan. Ini pertimbangannya saya kira ini bukan masalah efektif atau cost efisiensi, enggak ini. Kalau menurut saya ini lebih ke arah agar semua yang terpisah-pisah itu nanti dia lebih mudah untuk mengontrol. Oke. Karena dia akan memusatkan kekuasaannya itu kepada diri dia sebagai presiden. Kembali pada kontrol presiden. Iya. Baik. Jadi ini kalau menurut saya ini seperti strategi perang kalau kita melihat seperti itu ya. Nah ini yang saya lihat mengapa dia misalnya tadi membubarkan Kemen BUMN, dia bikin Danantara gitu kan ya. Lalu dia mecah-mecah berbagai kementerian itu. Ini analisis saya seperti itu. Dia punya tadi keuntungannya, dia bisa bagi-bagi jabatan, baik kepada temannya maupun kepada parpol. Juga dia bisa juga menyisipkan tentara di situ yang sesuai yang dia ingin. Pokoknya orang-orang yang dia bisa percayai gitu. Nah tujuannya ke sana supaya semua akan berpusat kepada dirinya. Apakah kemudian ini akan menjadi suatu hal yang sustainable atau tidak? Dia tentu sudah berpikir ini antara cost benefitnya bagi dia paling tidak dalam jangka yang pendek ini mungkin ini lebih baik untuk dia karena begitu banyak hal-hal yang mungkin korupsinya tidak bisa dia kendalikan. Oke. Nah itu seperti itu. Ini jadi, strategi besar keduanya ini. Strategi besar kedua. Ya, oke. Iya. Lanjut yang ketiga Pak Halim. Nah, yang ketiga sebetulnya ini terkait dengan bagaimana dia ingin agar bisa mencapai 8% pertumbuhan ekonomi itu. Nah, saya melihat di antara semua langkah dan kebijakan yang dia sudah ambil, saya terus terang belum melihat ada hal yang baru kecuali pembentukan Danantara. Jadi ini benar-benar dia sangat betul berharap banyak kepada Danantara ini. Sehingga orang kan langsung berpikir, apa benar seperti itu? Tapi dia kelihatannya percaya yakin sekali bahwa dengan membentuk Danantara, nanti BUMN sudah dibubarkan, kita sudah tahu kan. Dirubah menjadi semacam badan, apa istilahnya, badan pelaksana atau badan pengawas BUMN, seperti itu. Nah, kemudian dia bentuklah Danantara sebagai seperti super holding, di mana semua ratusan BUMN itu sekarang dikendalikan oleh Danantara. Oleh karena itu tentu saja ini suatu hal yang saya kira sangat menarik untuk kita amati. Bisakah Danantara ini akan menjadi suatu lembaga yang bisa mendorong investasi yang dibutuhkan oleh negara ini gitu. Nah inilah kurang lebih saya lihatnya seperti itu strategi yang dipakai oleh presiden kita untuk menjaga stabilitas sosial, membuat korupsinya itu bisa seminimal mungkin. Kalaupun masih ada, sudah dipecah-pecah. Dan kalaupun masih terjadi, dia akan memberikan stick yang katakanlah sticknya akan besar itu. Siapa yang melawan korupsi, dia akan langsung dihukum sama dia. Dan kita sudah lihat ya, dia lakukan itu. Baik. Ya, memang tadi sudah sampaikan kritiknya. Ya ini pasti menyangkut biaya yang besar. Ya memang. Tapi dia kelihatannya tidak ada jalan untuk melakukan itu, diambil resiko itu. Saya lihatnya seperti itu. Baik Pak Halim, setelah setahun berjalan, strategi tadi
ternyata mendapatkan kritik cukup serius ya dari salah satu lembaga anak muda nih, Selios, yang belakangan melakukan survei nih. Betul. Mungkin kita bisa lihat grafiknya ya, apa yang ditemukan oleh Selios di survei mereka kepada masyarakat tentang kondisi perekonomian masyarakat. Ini merupakan feedback penting saya kira untuk melihat seberapa efektif strategi ini berjalan. Ini Pak Halim ya. Betul. Ternyata 45% tuh sama saja tuh kondisi rumah tangga. Ya, saya kira cocok kan. Ya. Tadi saya sampaikan, fokusnya dia ke 40% masyarakat paling bawah kok. Oh, gitu penjelasannya. Itu kira-kira saya lihatnya seperti gitu. itu. Oke. Jadi mereka merasa tidak lebih buruk. Bahkan kecenderungannya kalau kita totalkan ya antara yang lebih baik dengan sama saja, lumayan 73 ini persen itu. Ya. Artinya komposisi lebih besar ya. Ya, 45%-nya itu merasa dia oke, aman-aman saja gitu. Ini yang menarik nih. Apakah pertanyaannya itu apakah bantuan atau program ekonomi pemerintah dalam 1 tahun terakhir membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Anda? Cukup besar ini yang menjawab membantu. Tidak berpengaruh. Nggak berpengaruh. Iya, artinya kalau kita total ke semuanya tidak berpengaruh kan artinya netral. Netral aja. Dia tidak merasa ada penurunan maupun ada kenaikan. Tapi kalau kita totalkan dengan 25% membantu dan sangat membantu 14%, ini menunjukkan program stabilisasi menjaga daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas sosialnya itu berhasil. Dan saya kira saya sependapat. Saya melihatnya itu juga hal yang ini kalau menurut saya ya. Yang Pak Halim singgung tadi kepentingan elektoral mulai proven ini ya. Iya. Ini saya kira ini adalah strategi yang dia sudah pikirkan bahwa kemampuan pemerintahan Prabowo dalam menyelenggarakan perlinsos ini, perlindungan sosial, itu dia akan terus lakukan kalau menurut saya sampai ujung periode pemerintahan dia. Oke. Dan itu menurut saya dia akan habis-habisan di situ kok. Habis-habisan di situ. Jadi memang bagi orang yang terutama untuk yang tidak sabarannya, bagaimana ekonomi ini bisa tumbuh lebih cepat? Oh, dia belum lihat ke situ dulu. Ini kritik saya juga ke situ artinya nanti. Iya. Kalau dia terus bermainnya itu di level yang seperti itu, ya ekonomi kita nggak akan bisa keluar dari 5%. Ini nanti kita bisa ngomong. Oke. Berikutnya ini juga menarik nih Pak Halim. Soal kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan pembukaan lapangan kerja. Lalu kebijakan pajak dan pungutan pemerintah saat ini. Gimana menurut Pak Halim ini? Saya kira sama juga. Kalau kita totalkan ya antara buruk dengan sangat buruk, itu totalnya itu persis 50. Ya kan? Sementara yang cukup baik, sangat baik 50 juga. Jadi ini masih netral juga. Masih netral ya. Tapi yang soal pungutan nih cukup kontras kayaknya Pak Halim. Iya, betul. Nah, iya. Jadi memang publik paham bahwa pemerintah sekarang cukup kencang dalam meminta pajak dari mereka. Nah itu, dan ini terutama yang bayar pajak, Bu, jangan lupa. Bagi yang tidak tahu dan tidak, itu mungkin dia tidak bayar pajak. Ya kan? Tetapi hampir sebagian besar ternyata sudah tahu bahwa pemerintah memajaki kita ini gitu loh. Gitu loh. Nah ini memang kalau kita lihat ya berarti terutama bagi petugas pajak dan dalam hal ini Kementerian Keuangan itu perlu menilai betul ini bahwa memang betul dari sisi pembuat mendorong kesempatan kerja 50-50 ya kan. Tapi dari sisi daya beli kesejahteraan mereka cenderungnya itu cukup positif kalau saya lihat ya seperti itu. Gitu. Jadi kalau kita sampai pada satu kesimpulan dengan strategi tadi, apa menurut Pak Halim yang sudah berhasil dan belum berhasil? Saya kira jelas ya bahwa kalau kita melihat dalam konteks perlinsosnya ini ya, itu apa yang dia lakukan dengan istilahnya itu memfokuskan diri memberikan bantuan sosial, memberikan tambahan lagi gitu ya beberapa jenis bantuan terutama untuk sampai akhir tahun ini kalau kita lihat ya, tambahan program magang bagi fresh graduate
yang dibayar sesuai dengan UMP atau UMR lah maaf, minimum regional gitu ya. Itu tentu saja akan menyebabkan daya beli dari masyarakat kita itu akan bisa dia pertahankan. Jangan lupa loh, ini Mas Kuswiardi ya, ini akan mendorong tadi saya sampaikan konsumsi masyarakat itu akan bisa dijaga oleh program ini. Dan total biayanya cukup besar. Di tahun lalu aja ini kalau kita lihat di tabel ini, tahun ini ya, tahun 2025, total biaya perlinsosnya itu sekitar hampir 1.000 triliun. Gede sekali. Gede, sepertiga dari APBN kita. Sepertiga APBN. Itu digunakan untuk perlindungan sosial. Dan tentu saja kalau istilahnya dalam ilmu ekonomi, kalau government expenditure-nya itu ditingkatkan, ya otomatis pasti yang pertama akan kelihatan itu pertumbuhan ekonominya akan dijaga oleh G itu. Nah kebetulan G-nya ini, government expenditure-nya itu ditujukan kepada 40% masyarakat yang paling bawah di masyarakat kita. Totalnya tadi 930, tahun 2026 saya yakin ini sekitar 1.200 atau berapa ada yang bikin, itu mungkin sudah dekat ke 40% dari APBN kita. Coba bayangin. Jadi kita bisa menduga ya, artinya ini akan menjadi strateginya beliau. Itu tadi dengan berbagai keuntungan, walaupun nanti ada masalah yaitu bagaimana membiayainya. Gitu itu kan? tadi yang saya mau tanya itu. Nah itu Pembiayaannya. Jadi di satu sisi, apakah memang belanja konsumtif, ini saya anggap belanja konsumtif, atau kalau dalam startup itu bakar uang ini kan, bakar uang sampai 1.000-an triliun itu, apa nggak bisa di-generate Pak, supaya kemudian bisa ada satu hal yang lebih produktif. Tadi katanya mau kemandirian kedaulatan pangan gitu ya. Iya, betul. Kemandirian pangan. Dari beberapa itu kan berkaitan dengan pangan sebenarnya. Tapi ironinya ini kita menemukan bahwa MBG aja disupport sama impor pangan. Betul. Nah ini kan pertanyaannya kemudian apa nggak bisa nih bantuan beras, bantuan MBG dan segala macam dikaitkan dengan produktivitas sektor pangan kita misalnya secara nasional. Betul. Nah jadi ini memang tadi kan kita bicara ya, mana yang berhasil, mana yang mungkin belum kelihatan, mana yang gagal gitu ya. Nah, kalau dalam konteks menjaga stabilitas sosial dan menjaga daya beli masyarakat dan kesejahteraannya, saya lihatnya sih angka-angkanya relatif dia cukup positif. Dalam situ aman gitu ya. Namun ada beberapa hal yang kita harus berikan catatan. Bagaimana? Apakah hal ini akan sustainable nggak dalam jangka menengah panjang? Iya, betul. Nah itu mungkin kita akan bicarakan nanti ya, kalau kita total kita kumpulkan nanti semuanya. Oke. Nah tapi yang selain yang lalu keberhasilan yang lain ada nggak dari 1 tahun pemerintah kita? Nah ini ada hal yang menurut saya masih kontroversial, yaitu tadi swasembada pangan. Tadi sampaikan. Di kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi kita tuh tumbuh 5% lebih ya, sedikit. Itu sebetulnya banyak sekali ditolong oleh sektor pertanian. Dan itu tumbuhnya, saya terus terang selama saya menjadi ekonom ya, belum pernah saya ngelihat ada pertumbuhan pertanian, terutama industri pertanian agriculture seperti padi ya. Tumbuhnya itu di atas 10% itu nggak pernah kelihatan, saya nggak pernah lihat lah gitu loh. Ini tiba-tiba bisa tumbuh sampai 17 kalau nggak salah 18%. Wah itu luar biasa. Jadi ya mudah-mudahan angkanya benar ya, dengan berbagai skeptisisme kita gitu ya. Tetapi kelihatannya mungkin benar karena menurut Menteri Pertaniannya stok yang ada di Bulog tertinggi dalam sejarah Indonesia, 4,2 juta. Sekarang mungkin udah turun karena dipakai 4 juta. Sebagian katanya ada yang rusak, saya nggak tahu. Sehingga MBG ya makan bergizi mestinya itu bisa dibiayai atau katakanlah disuplai melalui stok nasional ini kan mestinya gitu ya. Kalau sampai ada berita bahwa itu harus impor beras, saya kira sih nggak ada sih. Kita nggak impor beras lagi. Itu bahkan katanya beberapa waktu yang lalu mau ekspor beras, walaupun saya terus terang ini cuma sekedar halo-halo aja lah gitu. Ya catatan penting itu sebenarnya
akuntabilitas data dari pemerintah ya. Ini dia. Supaya orang juga tidak salah membaca. Betul. Publik kan tidak bisa disalahkan karena Persis. informasi yang didapat mengatakan bahwa ada impor, ekspor nggak mungkin, ada keraguan-raguan, ada ketidakjelasan. Ya, sementara Pak Ali mungkin setuju nggak kalau kita punya problem dengan akuntabilitas data yang dipublikasikan ini? Atau mungkin... Saya kira betul, karena begini. Ketika Menteri Pertanian kita yang dulu, yang sekarang ini kan pernah menjadi Menteri Pertanian zamannya Presiden Jokowi. Betul, Pak. Dan pada waktu itu sama situasinya. Dia pada waktu itu mengatakan pertumbuhan produksi beras kita pada waktu itu tinggi, sehingga hampir setiap tahun itu kita ada surplus produksi beras itu sampai 10 juta setiap tahun. Sampai kita waktu itu diskusi, saya masih waktu itu sebagai ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia untuk Jakarta. Saya panggil semua orang-orang yang terlibat di situ. Kita diskusi rame-rame. Dan itu dia tetap saja bertahan bahwa angka produksi kita benar. Padahal di pasar harganya fluktuatif dan cenderung tinggi. Iya. Dan kalau stok aman kan harusnya justru itu harga stabil ya. Justru itu. Makanya. Jadi ini memang betul-betul katakanlah kita meragukan angkanya pada waktu itu. Dan akhirnya memang karena pada waktu itu ada data dari BPS, ada data dari Kementan, atau data dari Bappenas. Kita juga bingung yang mana yang mau kita pakai. Ya kan? Pada waktu ini nih kita ceritanya yang dulu nih. Sehingga ketika kita dudukan bersama, kita tanya ternyata metodologinya yang beda. Pada waktu itu ya, pada waktu itu. Karena lalu ada data dari Amerika, jangan lupa. Amerika juga Kementerian Pertanian itu memantau produksi sentra-sentra beras di negara-negara yang membutuhkan beras. Iya, dalam perdagangan internasional juga dicatat kan? Dicatat. Negara mana, ekspor kemana, siapa impor berapa gitu. Betul. Jadi ini tidak mudah juga kalau kita mau bohong. Karena mereka pakai satelit. Iya. Dan citra satelit itu bisa menentukan apakah ini kena wereng, misalnya kena hama penyakit gitu ya. Apakah ini masih hijau atau ini sudah mau matang sehingga siap dipanen, apa rusak. Dia bisa hitung pakai komputer dengan cepat. Ya. Nah, sehingga kita pada waktu itu data-data ini saya ngomong sedikit flashback ya. Kita tahu akhirnya metodologi yang dipakai oleh Kementan tidak bisa katakanlah dirasionalisasikan. Tidak apa istilahnya tidak kredibel lah gitu. Setelah Menteri Pertanian berganti, Menteri Koordinator bidang ekonominya berganti, barulah dilakukan perbaikan. Sudah ada perbaikan. Sudah. Sekarang datanya cukup satu dari BPS. Gitu. Silakan kalau Kementan sekarang katanya masih terus mereka juga melakukan pemantauan, tetapi tidak boleh menjadi data resmi. Katanya sekarang berdasarkan data-data yang terbaru yang dilakukan oleh BPS, betul katanya angka produksinya naik. Gitu. Ya mudah-mudahan betul, gitu ya. Nah, tiba-tiba kemudian ada masalah harga beras itu naik beberapa waktu yang lalu. Sekarang sih sudah mulai turun lagi ya, sudah turun barangkali. Itu lebih karena kebijakannya ada yang tidak pas gitu loh. Apa itu, Pak? Pada waktu ini sudah berubah juga. Kebijakannya pada waktu itu Bulog diminta untuk membeli padi ya dalam kondisi apapun. Dalam pengertiannya mau katakan kadar airnya 20%, 30% dibeli dengan harga yang sama. Nah, apa yang terjadi? Ya petani senang karena harganya menjadi dipatok ya, dan dia bisa menjual dengan harga yang lebih baik gitulah. Tapi yang terjadi banyak petani yang belum panen pun dia panen duluan. Sehingga mutunya tuh campur aduk. Ada yang mungkin baru 75% kuning, dia udah potong duluan, dia jual, dia nggak peduli. Nggak dibarengin sama edukasi quality control gitu ya. Wah, ini dia. Itu dia makanya jadi masalah. Sehingga ketika panen sudah lewat, petani yang sudah jual duluan ini memang nggak punya lagi ini stok. Karena stoknya udah dijual semua. Iya. Sehingga dia beli. Ya. Nah, ini yang meningkatkan permintaan. Sehingga harga jadi naik gitu loh. Jadi kan lucu jadinya. Belum ada integrasi gitu ya Pak ya antara produksi, distribusi dan tata
tata niaganya lah ya. Ya itu jadi masalah. Sehingga Sekarang sudah diatur ulang lagi, sehingga akibatnya nanti sekarang jelas sudah ada gradasinya. Berapa harga kalau untuk kualitas segini. Memang sih petani senang sekali kalau dengan kebijakan yang dulu ya. Baru 3/4 matang dia udah bisa potong, dia jual. Tapi jadi masalah adanya stok yang dia catat itu tidak semuanya itu bisa dimakan nanti kan. Jadi salah lagi datanya. Iya. Nah itu maksud saya. Kalau saya pikir itu yang saya lihat sih salah satu yang ternyata kalau dilakukan dengan baik, memang petani itu merespons untuk menaikkan produksi ya. Saya pikir itu merupakan pelajaran juga. Kebijakan berpengaruh penting. Produksi teknologi pertanian kita sudah kita kuasai. Ya, segala pupuk, bibit segala macam kan udah biasa. Tinggal masalah bagaimana mengatur katakanlah siklus produksinya, lalu kemudian bagaimana menjaga agar harganya jangan jatuh pas lagi panen. Ketika lagi nggak ada barang dia naik, ya kan ini saya kira ya mudah-mudahan di bidang pangan ini pemerintah Prabowo betul-betul memperbaikilah, tidak hanya masalah teknis pertaniannya, tapi kebijakannya dan juga lembaga yang mengatur menyanggahnya ini loh. Mungkin juga termasuk tadi kenapa petani buru-buru memanen padinya sebelum waktunya, karena emang mereka butuh uang kan untuk kebutuhan hidup kali ya. Betul. Jadi itu kan juga harus diperhatikan untuk bentuk bantuan ya atau perlindungan sosial tadi. Ya. Jadi tapi khusus untuk petani sih kalau kita lihat beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga independen ya, rata-rata mengatakan memang petani merasa lebih baik. Sudah ada penilaian perbaikan oleh kelompok petani. Maksudnya lebih baik dalam konteks pendapatannya. Dalam pendapatan. Iya, kalau produksinya kita nggak tahu karena tadi itu. Ya. Jadi nggak dikontrol secara utuh gitu ya. Betul. Baru makanya, parsial. Tadi saya katakan teknologi pertaniannya harus diperbaiki, infrastrukturnya ya, lalu konversi tanah lahan yang subur menjadi non pertanian itu juga harus dikendalikan. Kebijakan di bidang perberasannya sendiri juga harus diperbaiki. Saya pikir ini kita udah punya sejarah panjang lah. Saya nggak perlu lagi ngomong panjang lebar sebetulnya. Ya. Tinggal ini masalahnya. Asalkan jangan ini dimanipulasi lagi datanya, jangan lagi ada korupsinya juga. Iya, masukan Pak Halim tadi. Pupuknya jangan sampai istilahnya itu produksi pupuk tinggi tapi nggak ada di pasar. Kalau ada di pasar juga harganya mahal. Aduh, itu saya pikir ini itu saya tadi katakan. Birokrasi kita dihinggapi oleh masalah korupsi yang luar biasa. Itu memang. Dan saya pikir Prabowo sangat serius mengenai hal ini. Itu sebabnya dia, saya lihat itu memecah-mecah dulu nih kalau bisa dibubarkan gitu. Seperti itu. Ya. Jadi itu tadi untuk sektor pangan. Ya. Nah, ke diversifikasi energi ini gimana Pak Halim melihatnya? Nah, di bidang energi ini terkait nanti dengan masalah kebijakan investasi. Kalau energi ini sebetulnya mau tidak mau kebijakannya dia sudah bikin, saya yakin sekali lah Kementerian SDM itu sudah punya banyak sekali konsep ya. Tapi masalahnya dilaksanakan atau tidak secara konsisten. Tapi yang terdekat aja nih Pak, soal kilang baru aja masih masalah nih Pak untuk. Nah, justru itu kilang baru itu katanya sudah ada dalam 18 proyek hilirisasi. Dan itu akan dilakukan di beberapa tempat, banyak sekali di seluruh Indonesia, tidak hanya di satu tempat. Itu untuk 1 juta, total kapasitas 1 juta penghilangan BBM kan. Namun seperti kita juga tahu, janji ini sudah lama sekali. Sudah lama. Nah, bahkan Menteri Keuangan sendiri ketika nggak jadi katanya. Yang ada juga kebakar. Jadi ini masalahnya bukan masalah kebijakan lagi. Ini masalah pelaksanaan di lapangan. Konsisten atau tidak kebijakan itu dilakukan. Siapa yang tanggung jawab ini, Pak? Wah, untuk bisa memastikan supaya itu jalan di lapangan. Kalau sudah ngomong mengenai kebijakan investasi di bidang migas, itu gelap itu sudah. Iya.
Saya pernah punya senior dulu ketika saya masih staff dulu, masih baru bekerja di Bank Indonesia lah ya. Kita lagi menyusun yang namanya impor dan ekspor minyak. Begitu kita tanya berapa besar ekspor kita ya Pak? Terus dia bilang, datanya kamu pakai dari mana? Tanya begitu. Oh ini kita dapat data dari Pertamina atau dari waktu itu masih ada BP Migas ya. Dia bilang, oh jangan pakai itu, dia bilang begitu. Loh, kenapa Pak? Minyak itu licin, dia bilang gitu. Pakailah data yang ada di Kemenq. Waktu itu di Kemenq, lucu kan? Di Kemenq ada semacam, ada unit yang mengurusi masalah berapa produksi minyak ini sebenarnya. Karena apa? Karena itu terkait dengan penerimaan pajak migas. Nah itu datanya itu harus benar itu. Jadi pakailah data itu, dia bilang ke saya. Jangan pakai data yang dipublikasi. Setidaknya match ya dengan penerimaan negaranya. Ya itu. Jadi kita lihat ini masalah lama ini. Dan saya nggak tahu apakah Prabowo betul-betul serius nggak ini misalnya itu dengan memperbaiki sektor migas kita. Saya terus terang masih belum yakin betul. Karena ini mafianya luar biasa. Luar biasa. Pak Halim menyebut mafia. Ya mafia itu kan rent seeker ya. Kalau kita lihat perhitungannya, kalau mereka impor BBM marginnya lebih gede ketimbang impor minyak mentah untuk diolah di kilang kita. Begitu kan kira-kira ya. Itu faktanya barangkali. Tapi sebetulnya secara teoritis mestinya tidak dong. Kan kalau kita ngimpor barang yang masih mentah, terus kita proses di dalam negeri, nilai tambahnya ada di kita. Nilai tambahnya di kita dong harusnya. Kalau misalnya ada yang cerita terbalik, itu pasti ada pemikirannya yang juga terbalik itu. Jadi untuk diversifikasi energi kayaknya memang masih jauh karena problem lama belum terselesaikan. Wah ini masalahnya itu terlalu banyak masalah. Dan sebagai contoh nih, saya terus terang waktu pemerintah gencar-gencarnya mendorong orang untuk memasang solar panel. Iya betul. Nah, saya juga ikut termasuk yang pingin memasang solar panel. Tujuan utamanya tentu saja pengiritan lah ya, karena kita jadi bisa mengurangi biaya bayar listrik ke PLN. Ya kan? Apa yang terjadi? Ketika saya saya sudah pasang sekian watt di genteng saya, ketika saya tanya ke PLN, ternyata ceritanya pada waktu saya dapat kabar, kalau nanti kita kelebihan produksi solar panel kita, listriknya itu, kita bisa jual ke PLN. Nah, dijual, saya pikir, oh kalau gitu saya akan mengurangi biaya bulanan saya dong. Betul. Nah, terus apa yang terjadi pada waktu itu? Dia bilang, oh iya, kita akan beli produksi yang Pak Halim hasilkan, tetapi hanya 65% atau 70%, saya lupa. Tidak 100%. Loh, saya bilang, kenapa kok bisa jadi begitu? Oh iya, karena Anda menggunakan jaringan kami. Jadi Anda harus bayar biaya produksi yang dulu kami keluarkan. Dan belakangan kebijakan itu dihilangkan sama sekali. Pernah dihilangkan. Kalau nggak salah, pernah dihilangkan. Pernah dihilangkan. Tapi hanya, kalau nggak salah, setahun atau 2 tahun. Setelah itu tahun berikutnya, dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi? Iya. Dan akhirnya sekarang malah, kalau mau masang solar panel di atap rumah, itu harus izin dulu dari PLN. Ya. Nah, nggak, maksud saya, ini bukan gimana ini? Bukannya dipermudah, bukannya katanya untuk menjaga agar, mendorong agar orang menggunakan solar panel, mengurangi polusi, ya kan? Mengurangi juga impor BBM sebetulnya. Malah waktu itu saya pribadi ini dipajaki istilahnya itu. Ya, ini tidak konsisten dengan tujuan untuk membuat agar kita punya kemandirian di bidang energi. Ya. Dan lagi-lagi di situ ada mafianya juga. Oh iya, pasti. Dan kita tahu PLN oversupply. Ya. Lalu kemudian tidak mungkin sekarang. Harganya juga pakai kontrak klausul take or pay itu. Ya. Dan kita nggak tahu sampai sejauh mana itu udah diselesaikan sebenarnya itu Pak. Itu kan bagian yang harus diberesin juga tuh. Nah itu masalahnya saya bilang itu dunia yang gelap itu. Dunia yang gelap. Jadi untuk energi ini menurut Pak Halim ya masih jauh lah ya.
Dan sampai saat ini semua kementerian yang lain mungkin dibongkar pasang ya. Tapi Kemen SDM tidak. Oh. Kenapa? Iya. Pertanyaannya itu. Ada apa di situ? Memang Presiden Prabowo kencang sekali ngejar si Reza Khalid. Tapi sampai saat ini kita nggak tahu di mana itu Reza Khalid. Iya. Apakah kasusnya akan berlanjut? Iya. Lalu apa ada kebijakan di bidang migas yang betul-betul istilahnya revolusioner dan transparan? Nah itu kita belum tahu. Ada inkonsistensi ya. Dari upaya perbaikan birokrasi atau struktur kementerian yang tidak menyentuh satu sektor yang justru vital, yaitu soal kedaulatan energi tadi. Betul. Nah itu kan artinya ya di satu sisi mungkin bisa kita bilang cukup berhasil, di sisi yang ini saya tidak melihat adanya perbaikan. Belum. Jadi kita masih lihat ada tambal sulamnya. Sebenarnya ini masukan yang berharga buat Presiden Prabowo ya untuk bisa melakukan koreksi. Ya mudah-mudahan bisa. Tadi beberapa masukan Pak Halim udah cukup operasional sebenarnya ya. Ini mulai kan dari pangan pribadi. Iya, itu kan pengalaman yang kemudian udah ketahuan bottleneck-nya di mana. Betul. Dan bahkan sekarang ada kontroversi kan? Iya. Setelah pom bensin di seluruh Indonesia yang swasta harus membeli BBM-nya melalui Pertamina. Jadi Pertamina nanti yang melakukan impor BBM-nya. Tapi masalahnya kan ternyata spesifikasi yang dibutuhkan mungkin tidak sama dengan yang ingin dijual oleh pom bensin swasta ini. Mungkin benar dalam pengertian begini, karena Menteri Bahlil mengatakan ini pasal 33 Undang-Undang Dasar, yang betul memang. Tapi sejak awal kenapa itu pada waktu pemberitaan dulu sih, kenapa kok swasta diperkenankan untuk menjual BBM di Indonesia. Kalau memang tidak boleh sejak awal dulu begitu ya, dari dulu. Nah sekarang ini kan artinya ini ada tidak konsistennya pemerintah kita terhadap kebijakan yang diambil oleh Republik Indonesia loh. Investor tidak melihat, oh ini presiden dulu, ini presiden sekarang. Bukan begitu, orang berusaha nggak begitu. Tapi kalau yang SPBU itu Pak Halim, mestinya kan itu udah standar global ya. Kualifikasi yang etanol, kualifikasi BBM-nya lah, beberapa variabel ukuran lah ya, yang mau digunakan. Nah, kayaknya kan Pertamina nggak catch up ini sama standar internasional itu, pun ketika menggunakan etanol misalnya. Ya, sebetulnya sih kalau menurut saya pribadi, ini diskusinya di masyarakat itu yang muncul adalah diskusi perbedaan standar produknya. Yang satu katanya jualan tidak pakai etanol, yang Pertamina pakai etanol dan bahkan jauh dari kadar yang diperkenankan oleh pemerintah. Apa iya hanya itu? Pertanyaan saya. Kalau misalnya betul etanolnya cuma 3,5% atau 3%, di dunia mungkin juga masih pakai seperti itu. Di Brasil dia udah lama pakai itu, nggak ada masalah. Jadi saya kira keengganan dari Shell, BP atau Vivo ataupun yang lain lah ya, bukan hanya masalah itu, pasti ada yang lain yang nggak dibuka, yang tidak dibuka. Masalah kita nggak paham sih. Kalau masyarakat awam sih mungkin taunya sih, oh gitu ya. Tentu kan kalau pasal 33 dipakai ya semua kita langsung dukung dong pasal 33. Tapi masalahnya apa ya itu? Coba sekarang ini Mas Kusnahari sebagai pengusaha pom bensin. Ya kalau ini sudah standar BBM internasional, saya pakai. Oke, nggak masalah. Tapi kalau saya belinya dari situ, lalu kemudian saya harus ikuti prosesnya seperti ini. Saya izinnya harus pakai bayar ini lagi, pakai bayar itu lagi, dan kemudian tiap tahun saya belum tentu bisa mendapatkan kuota. Nah, itu muncullah gitu. Jadi pengki-pengkinya lagi. Ya, jadi
pakai pasal 33, tapi ada mekanisme-mekanisme yang sebenarnya justru Ya. membuat transaksinya menjadi tidak untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. Nah ini akan jadi tantangan kalau menurut saya Ya. buat pemerintahan Prabowo ini. Termasuk tidak hanya masalah kebijakan di bidang energi. Oke. Juga ketika dia memiliki harapan besar kepada Danantara itu. Danantara kan tadi saya katakan sebagai super holding dari pelaksanaan kebijakan investasi di Indonesia. Ini jangan sampai loh. Dia mungkin ingin melihat seperti yang berhasil dilakukan oleh Singapura atau di Cina sekalipun. BUMN-nya itu sangat kuat, tapi jangan lupa sangat efisien. Sehingga mereka bisa bersaing dengan seluruh dunia. Nah, kita bisa nggak seperti itu? Jangan belum apa-apa sudah pasal 33 duluan. Ya, oke. Yang satu lagi tuh Pak, sebelum nanti kita masuk ke fiskal ya. Investasi katanya baik-baik aja nih. Ya. Prestasinya. Pertanyaannya, seberapa besar investasi ini berpengaruh terhadap penciptaan lapangan pekerjaan? Ya. Seberapa besar investasi ini berpengaruh pada penciptaan nilai tambah? Ya. Apakah kita ini cuma sekedar penyedia investasi saja tanpa peduli siapa yang memetik manfaat ekonominya? Gimana Pak Halim menjelaskannya? Ya, secara umum ya kalau kita lihat ya ini memang investasi di Indonesia ini terus menurun. Hanya baru kuartal kedua kemarin itu tiba-tiba angka dari BPS menunjukkan realisasi investasi kita tinggi. Ini kita ngomong beda ya, angkanya yang ada di BKPM dengan angka yang ada di BPS itu bedanya jauh sekali. Kalau BKPM ini hanya untuk jenis-jenis investasi yang harus minta persetujuan dari BKPM, lalu mereka hanya mencatat terutama pengeluaran-pengeluaran yang untuk membangun pabrik, beli tanah, beli mesin, yang fisik ya seperti itu. Tidak menyeluruh. Sementara konsep yang ada di BPS itu menyeluruh. Tidak hanya yang ada di sektor yang mendapat izin dari BKPM, tapi juga di sektor migas, sektor perbankan, keuangan khususnya, dan kemudian juga mencatat seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh baik BUMN, swasta, UKM, rumah tangga, semuanya deh kalau dia melakukan investasi dicatat. Itu yang pertama. Yang kedua, peran dari angka investasi yang di BKPM itu terhadap total investasi di Indonesia itu hanya sekitar mungkin 15-20% lah kurang lebih. Jadi jauh lebih kecil lah dibandingkan dengan angka yang ada di BPS. Nah, mengapa saya sampaikan hal ini? Karena ketika kita ngomong apakah investasi di Indonesia sudah cukup, sudah pulih? Belum. Jadi ini mengapa dia belum pulih? Ya data-datanya itu kita harus lihat ya. Belum pulihnya itu karena pengaruh global, ya, pengaruh global dan juga pengaruh dalam negeri. Gitu. Pengaruh global adalah munculnya ketidakpastian di dunia internasional dewasa ini, apalagi ditambah dengan gayanya Donald Trump yang mengancam-ngancam, menggunakan tarif, lalu juga Donald Trump dan juga beberapa negara di dunia ini juga mengeluarkan berbagai kebijakan insentif untuk menarik kembali itu uang masuk ke negara mereka masing-masing. Ya. Jadi ini pertarungannya itu tidak hanya antara Indonesia dengan Amerika gitu kan ya, antara Indonesia dengan Malaysia, tapi itu sudah global. Secara global, negara-negara di dunia sedang konsolidasi untuk kepentingan ekonomi nasional mereka. Ya, dan itu sangat agresif dalam menarik investasi. Jadi jangan heran kayak India atau Vietnam dalam beberapa tahun terakhir ini tumbuhnya di atas 7% terus. Mengapa dia bisa tumbuh 7%? Karena banyak sekali dia menarik investasi dari luar, terutama dari Cina. Apa akhir-akhir ini makin besar karena Vietnam tahu investasi yang dikatakan dihambat, jenis produk yang dihambat oleh Amerika itu tentu juga mereka tidak akan diam saja. Mereka mau pindah. Mereka pindahlah ke Vietnam antara lain. Sementara Indonesia kita nggak kebagian. Karena yang kita berikan insentif itu bukan di bidang yang mereka mau.
Berarti nggak membaca situasi dengan benar dong. Ya, karena banyak sekali masalah yang kita hadapi. Itu tadi. Jadi yang masuk ke kita itu 3 besar ini. 3 besar yaitu industri logam dasar, barang logam, dan bukan mesin beserta peralatannya. Ini jenis yang pertama yang paling banyak masuk ke kita. Dan yang kedua, sektor pertambangan. Ini yang juga banyak. Ternyata ini 2 sektor ini terutama terkait dengan hilirisasi sektor pertambangan itu, gitu loh. Gitu loh ya. Nah ini kalau harga barang-barang itu sedang naik, nah investasi cenderung ikut naik juga. Gitu. Nah kita bisa saksikan ini harga batu bara itu yang tinggi itu yang warnanya gelap itu batu bara. Ketika batu bara tinggi itu biasanya tuh diikuti oleh kenaikan juga investasi. Nah yang ingin saya sampaikan tadi, investasi yang masuk di Indonesia ini banyak yang terkait dengan hilirisasi sektor komoditas seperti batu bara, nikel, boksit, tembaga, segala macam itu. Nah, yang ketiga ini yang menarik, yaitu sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi. Nah, ini industri apa ini yang akan menggunakan gudang, menggunakan transportasi dan komunikasi? Tidak lain dan tidak bukan adalah e-commerce. Gitu. Jadi memang industri yang masuk Indonesia ini tertarik dengan sumber daya alam dan juga sumber pasar di dalam negeri, yaitu e-commerce ini gitu loh. Ini yang masuk. Sementara industri manufaktur yang banyak memproses nilai tambahnya dan juga menyerap tenaga kerja tidak datang ke Indonesia. Nah, oleh karena itu kalau ditanya apakah kebijakan investasi selama 1 tahun berbawah ini ada perbedaan? Tidak ada kalau menurut saya. Masih ini saya tuh nggak melihat investasi jadi yang apa terjadi yang di dilakukan. e-commerce meskipun ada penerimaan pajak di situ, tapi tidak mendukung produksi nasional ya. Barang-barang yang ada kebanyakan kan kita ngimpor akhirnya. Iya. Makanya ini perlu di istilahnya itu, ini kan ada opportunity. Menciptakan value chain kan, bahwa nanti di e-commerce itu apa yang dijual, ya tentu harusnya yang katakanlah yang kompetitif dari kacamata pembeli dong. Apa ya kita mau, ya terlepas dari diproduksi Indonesia bukan Indonesia, yang namanya konsumen akan rasional. Ya. Apalagi kalau uangnya pas-pasan. Iya. Dia akan cari dong yang paling murah dan cukup lumayan kualitasnya. Iya. Bahkan mungkin kualitas menjadi tidak penting. Ketika harga apalagi daya beli kita rendah ya, lemah gitu maksudnya. Betul. Nah ini maksud saya, kita belum melihat kebijakan yang bisa memanfaatkan itu kecuali untuk hilirisasi di bidang pertambangan tadi. Oke. Dan kemudian ada satu lagi kan, yang mencoba didorong itu misalnya membuat industri mobil listrik di Indonesia, EV. Nah itu yang mau didorongkan dan kita saksikan. Datanglah investasi itu masuk dari Cina terutama, dan ini yang disesalkan oleh investor dari Korea dan Jepang karena mereka merasa kita kok kayak diabaikan. Dulu kita waktu masuk kita minta dapat insentif juga kita diberikan, tapi tidak sebanyak seperti ketika investor dari Cina itu datang ke kita. Merasa ada diskriminasi. Ada diskriminasi gitu. Oke. Tapi ya artinya oke lah, itu pelajaran yang kita bisa lihat ya di situ, masalah konsistensi dan kemampuan kita untuk merancang suatu kebijakan dalam hal ini otomotif yang memang bisa long lasting gitu loh. Jangan hanya tiba-tiba. Kita tidak hanya mencoba melihat dalam 1, 2, 3 tahun ini saja, tapi juga kalau bisa 20 tahun dong. Ya. Kan kita ingin menciptakan suatu industri yang kompetitif, yang juga berguna untuk kepentingan kita. Kepentingan nasional. Kalau tadi kita udah ngomong banyak ya Pak Halim tentang... Saya boleh minum dulu ya? Ya. Tentang berbagai hal kita sudah bahas tadi. Dan itu semua strategis sebenarnya. Nah, ini kita masuk ke yang paling ujung tombak nih Pak. Bagi pemerintah itu kan fiskalnya dong yang bisa dia manfaatkan. Tadi Pak Halim udah bilang kalau konsumsi pemerintah besar, lalu kemudian dia membentuk pertumbuhan ekonomi, mempengaruhi perekonomian nasional gitu ya. Nah, dari catatan-catatan Pak Halim tadi,
pertama evaluasi panel atas kebijakan fiskal kita seperti apa? Oke. Apakah dia masih bertumpu pada bakar uang tadi, Betul. konsumtif, Ya. atau sudah mulai berpikir untuk sustain ke depan gitu ya, memperbaiki pelan-pelan, atau sama sekali nggak peduli, yang penting nih orientasi saya adalah ini basis elektoral 2029 gitu. Padahal Iya, masih iya, jauh gitu. Ya. Bisa dijelaskan nih Pak Alim? Iya, saya kira ini kita masuk ke strategi kebijakan makroekonominya. Saya melihat ya, ini saya kira begini. Ketika Menteri Keuangannya masih Ibu Sri Mulyani, kelihatan sekali bahwa warna kehati-hatian itu mewarnai pemerintah kita. Dan itu berjalan kurang lebih hampir, ini kan pergantian beliau kan boleh dibilang sudah melewati setengah tahun 2025 ya. Nah, ketika Menteri Keuangan yang berganti dan kemudian Menteri Keuangan yang baru itu ternyata berbicara seperti apa yang ada di dalam benaknya Presiden Prabowo. Sehingga ini kita ngomongnya sekarang itu kebijakan fiskalnya itu pertumbuhan. Kalau ditanya lagi apa lagi ini kebijakannya pertumbuhan. Kebijakan apa lagi Pak? Pertumbuhan. Jadi ngomongnya itu pertumbuhan. Tetapi kita pahami juga bahwa kalau pemerintah mengeluarkan banyak sekali uang, kemudian pertanyaannya selain itu efektif atau tidak, apakah ada uangnya nggak untuk membiayai nantinya gitu kan? Sustainability-nya. Kita kalau ngomong fiskal itu tentu adalah uang yang masuknya cukup tidak untuk membiayai pengeluarannya. Seperti itu. Jangan dulu kita balik dulu, kita keluarkan dulu sebanyak-banyaknya. Kalau masalah pendananya soal belakangan, itu nggak bisa begitu. Nah ini ada kesan Menteri Keuangan yang baru itu pola dan juga mungkin didukung oleh Presiden ya, karena Presiden sangat desperate, sangat menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi yang di atas 5%. Nah ini pola pikir seperti ini kalau menurut saya itu tidak begitu prudent. Nah ini memang terlepas dari upaya Menteri Keuangan ya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi tetap harus dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki oleh Indonesia kalau menurut saya seperti itu. Nah ini yang saya lihat istilahnya itu di bidang kebijakan fiskal itu menimbulkan kekhawatiran kalau menurut saya dari para investor yang ingin berinvestasi di Indonesia terhadap kesinambungan dari kebijakan fiskal kita. Ini yang saya lihat penilaian saya untuk apa istilahnya itu kebijakan fiskal. Dan ini baru terjadi nih karena di masa menteri yang lama mungkin mereka lebih nyaman dengan Ibu Sri Mulyani yang dianggap cukup prudent gitu ya. Nah tentu saja ini mungkin tidak fair kalau kita mengatakan Menteri Keuangan yang sekarang gagal atau tidak. Belum. Kita belum tahu. Tetapi dari apa yang dia lakukan, tindakan-tindakannya itu, tafsir orang, ditambah dengan presidennya Prabowo, menginginkan memang pertumbuhan ekonomi harus lebih cepat. Nah ini kan artinya, kalau kita gabungkan analisisnya, tentu, kalau misalnya begitu, kayaknya memang betul ini, strateginya presiden akan tetap mendorong pemberian bansos ini kepada elektoralnya, basis elektoralnya. Dan karena itu memang suatu langkah yang memang cukup bisa dimengerti secara strategik ya, dari sisi strategi ekonomi, ya memang betul. Dia akan memfokuskan diri komponen yang paling berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia apa? Konsumsi. Ya kan? Konsumsi itu 55% kurang lebih dari total PDB. Jadi kalau dia fokuskan di situ, dia yakin paling tidak ekonomi itu bisa kita pegang. Paling tidak lah kalau bangsa 5% sih mungkin bisa lah gampang gitu. Kan? Bahkan Menteri Keuangannya bilang, sambil tidur juga kita bisa tumbuh 5,7% dia bilang. Ya. Tapi dia nggak kasih lihat itu bagaimana breakdown-nya. Dia sempat pakai simulasi waktu zamannya SBY punya 6% katanya. Iya. Lalu yang zamannya Jokowi ada 5%. Ya. Jadi kalau itu digabungkan ya saya bisa dapat lah 5,5 sampai 6% gitu Ya kira-kira. itu ada beberapa persyaratannya. Ya selain konsumsinya harus dijaga di atas 5%, juga investasinya harus lebih cepat dari yang sekarang.
Nah, tadi saya sampaikan pertarungan menarik investasi dari luar negeri tidak gampang. Dan kita jauh tertinggal. Tertinggal, apalagi di dalam negeri kita punya masalah. Masalahnya itu tadi, kredibilitas kebijakan. Nah, dalam konteks fiskal ini, kredibilitas kebijakan fiskal kita ini, saya kira ya beberapa waktu ini setelah berjalan hampir 2 bulan sekarang ya, itu menimbulkan pertanyaan. Bagaimana nanti Menteri Keuangan ini akan mengelola risiko apabila nanti defisitnya makin besar. Karena artinya ini kan istilahnya pengeluaran perlinsos ini kan konsumtif. Betul. Ya bukan bakar uang lah, karena masih ada dampaknya kepada ekonomi ya. Tetapi paling tidak itu dampak multipliernya tidak sepanjang kalau dikeluarkan untuk investasi. Untuk investasi. Ya kan, kalau kita belanja, kita makan, terus akan ini cepat habis itu uangnya. Betul. Tapi kalau investasi dia akan bisa memutar kembali, kegiatan ekonominya bertambah sehingga menciptakan tambahan nilai tambah. Ya. Nah ini maksud saya kalau kita lihat upaya Menteri Keuangan, mungkin di awal-awal kan dia ingin meningkatkan likuiditas ya, dan kita sudah saksikan bahwa upaya Menteri Keuangan ini cukup berhasil menurunkan suku bunga. Cuma seperti sempat kita diskusikan waktu itu, suku bunga saja tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Masih banyak faktor lain lah gitu lah. Walaupun waktu itu saya sampaikan, ya kalau untuk mendorong kredit konsumsi mungkin iya. Tapi kalau untuk kredit investasi dan kredit modal kerja, faktornya beda. Tidak hanya suku bunga. Mana yang bisa meminta kredit itu harus tergantung dari berbagai faktor lain gitu ya. Masalah kondisi ekonomi secara keseluruhan dan sebagainya. Nah, lalu kita punya kesan Menteri Keuangan ini kan tadi menggenjot pertumbuhan melalui kenaikan pengeluaran pemerintah. Nah, jadi pertanyaannya ke depannya itu adalah jika penerimaan pajak dan non pajaknya ternyata tidak bisa cepat, lalu gimana caranya? Tadi di tabel ditampilkan sekarang saja kalau kita lihat pendapatan negara sampai dengan 30 September itu pertumbuhannya masih negatif 7%. 7,2. Ya, pajaknya minus 2,9, ya kan? Lalu penerimaan bukan pajaknya malah minus 19,8, minus 20%. Jadi kalau kita lihat ya, ini tentu menimbulkan pertanyaan kalau misalnya katakanlah pengeluaran untuk yang sifatnya itu untuk bantuan sosialnya makin gencar, tapi pendapatannya tidak secepat itu. Sehingga defisit akan mungkin bisa masih menjadi lebih lebar gitu ya. Nah ini yang menjadi pertanyaan sebetulnya. Tadi saya sampaikan itu, risiko yang dihadapi oleh Indonesia di mata investor, terutama luar negeri, dengan berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Menteri Keuangan yang sekarang, itu berisiko untuk defisit makin besar, mungkin istilahnya itu dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi hanya sementara, ya kan? Risiko berikutnya adalah apakah nanti Indonesia akan perlu menambah hutangnya? Kalau misalnya hutangnya tidak mau menambah hutang, berarti apakah juga dia akan menggunakan jalur yang lain? Burden sharing dengan Bank Indonesia lagi? Nah itu pertanyaannya. Ini pertanyaan-pertanyaan akan semakin kompleks. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi kebijakan fiskal kita punya risiko di situ. Ada opsi-opsi yang mungkin berbahaya buat Republik. Nah, saya nggak tahu apakah para politisi di negara kita ini dan juga presiden dan timnya itu memahami nggak masalah ini. Karena sekarang Dewasa ini tuh sedang dalam proses melakukan amandemen P2SK, Undang-Undang P2SK. Di dalamnya itu ada yang terkait dengan Bank Indonesia dan ada yang terkait dengan OJK dan juga LPS. Nah kalau amandemennya itu, ini saya pribadi ya, saya lihat kalau diarahkan untuk memperbaiki katakanlah ya kinerja dan juga meningkatkan juga kontribusi dari Bank Indonesia, OJK dan
dan LPS itu dalam mendorong pencapaian negara kita ya, itu saya nggak ada masalah. Tapi saya merasa punya kesan amandemen yang terbaru ini itu lebih diarahkan untuk kepentingan politik. Mengapa? Karena yang diubah, yang di amandemen itu yang menjadi fokus dari para pakar dan jangan lupa juga para analis di luar negeri itu adalah tujuan Bank Indonesia ditambah. Tujuan Bank Indonesia tadinya itu awal-awal mulanya itu hanya kestabilan harga, yaitu dalam pengertian inflasi dan nilai tukar. Terus ditambah dalam amandemen berikutnya itu dengan menambah menciptakan situasi yang kondusif bagi perkembangan ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi lah, kira-kira seperti itu. Itu maksudnya apa itu, Pak? Ya artinya nanti Bank Indonesia tidak boleh hanya ngejar inflasi saja. Oke. Jadi harus juga dia lihat bagaimana dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi gitu loh, seperti itu. Kemudian itu ditambah lagi dengan menjaga stabilitas sistem keuangan. Sekarang ditambah lagi nih dengan menjaga kestabilitas sistem pembayaran dan berusaha menciptakan iklim yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah ini maksud saya ini udah tujuan itu saya terus terang udah nggak jelas. Ini mau kemana gitu. Artinya belum bisa terjelaskan dengan baik. Enggak. Ini makin menjadi tidak jelas sasarannya BI itu seperti apa. Oke. Oke lah, itu ini masalah politik ya. Namun yang saya lebih concern lagi, ketidakjelasan tujuan itu nanti akan menjadi dasar kepada DPR dalam hal ini untuk melakukan penilaian kinerja dari pimpinan lembaga ini, baik BI maupun OJK, dipandang sudah berhasil atau belum dalam mencapai tujuan itu. KPI-nya ya. Nah, kalau tujuannya saja sudah begitu nggak jelas, akan gampang dimainkan pada waktu penilaian. Dan karena kemudian di dalam salah satu pasalnya itu, pasal 48 huruf G kalau saya tidak salah, itu tiba-tiba ada ayat yang mengatakan bahwa DPR itu dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja dari anggota Dewan Gubernur ataupun anggota Dewan Komisioner OJK. Nah, jadi coba bisa dibayangkan enggak? Kalau lihat seperti ini skenario-nya, ketika kebijakan fiskal berhadapan dengan kemungkinan defisit yang makin besar, dan kita sudah menyaksikan adanya preseden adanya istilahnya itu praktek burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia. Sekarang ini ada amandemen undang-undang BI dan OJK di mana ujungnya itu DPR bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja dari masing-masing anggota maupun sebagai Dewan Gubernur Bank Indonesia maupun Dewan Komisioner di OJK. Saya tidak bisa melihat lagi tafsirannya itu bahwa ini untuk kepentingan politik, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara kita ini. Ini sangat buruk saya kira akibatnya bagi kredibilitas Indonesia di mata luar negeri maupun bagi pelaku ekonomi di dalam. Ya. Kalau kondisinya seperti ini, apa keberhasilan yang tadi dicapai oleh pemerintah Prabowo selama setahun itu akan bisa dengan mudah seperti kita menulis di air itu loh. Ya, ya. Apa yang dilakukan ini orang udah makin takut masuk ke Indonesia. Seperti itu loh. Ini maksud saya, banyak sekali risikonya dan tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah kita. Pak Halim sudah memberikan gambaran yang cukup komprehensif tentang risiko struktural gitu ya, yang akan kita hadapi, terutama dari sisi fiskal tadi dan peran DPR di situ gitu ya. Baik Pak Halim, kita sudah ngobrol panjang sekali. Selanjutnya mungkin Pak Halim ada yang mau ditambahkan? Ya artinya begini, kalau kita lihat strategi yang dipakai, fokus kepada 40% masyarakat terbawa itu oke, saya kira baik. Tapi jangan lupa, kita juga harus betul-betul mendorong agar investasi yang masuk ke Indonesia itu benar-benar yang sesuai dengan karakteristik ekonomi kita. Kalau kita cuma mengandalkan SDA dan kemudian juga tadi pakai e-commerce, ya nanti jenis pekerjaannya itu
mungkin agak lebih banyak ke informal kalau untuk yang e-commerce-nya ya. Nah, oleh karena itu sektor industri manufaktur tetap harus didukung gitu. Dan saya belum melihat tuh kebijakannya. Jadi tolonglah kita fokuskan ke situ. Industri manufaktur, industri otomotif yang sudah katakanlah mau digadang-gadang, industri solar panel yang kita katanya juga sudah ingin didorong-dorong. Ini kan manufaktur semua. Dan ini terkait juga dengan kemandirian energi. Otomotif juga ini bisa untuk menjadi hilirisasi nikel dan sebagainya. Itu tolong diseriusi lah gitu loh. Jangan cuma nanti setelah beberapa tahun kemudian hilang ini. Oke. Terima kasih Pak Halim. Ya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kita sampai akhir obrolan kita hari ini. Sampai ketemu lagi.